sakit. Dengan alasan orang tuanya karena kemarin kehujanan, maka pagi ini menjadi demam. Yuk sama-sama kita doakan teman-teman kalian. Semoga segera disembuhkan syafaat umum wabasa tuhurun insya Allah. Semoga lekas diberi kesehatan kembali. Oke, baik anak-anak, semuanya sehat ya? Sehat. Semangat semua untuk hari ini. Ya, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Syakir silakan pimpin doanya yuk Syakir. Sikap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
mulai ada gairah-gairah belajarnya luar biasa. Sekarang kita mulai belajar ya. Are you ready? Buka pelajaran apa sekarang? Iya, IPAS. Bab berapa sekarang? Bab 2. Bab 2 tentang apa? Tentang cerita tentang Indonesia kita. Maksudnya apa sih cerita tentang Indonesia kita? Ayo, kita kenal apa kedatangan bangsa-bangsa asing di mana? Di Indonesia. Tapi sebelum Ibu sampaikan tujuan pembelajaran, perhatikan. Halo. Iya, kalau sudah fokus berarti semua lihat kemana? Lihat ke Ibu Maya ya. Kalau Ibu Maya sudah bicara, mohon semuanya fokus dan lihat ke depan. Ya, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ya, jadi masih ingat gak Ibu pernah membahas atau menceritakan sedikit ya tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Tapi nanti akan Ibu jelaskan atau nanti kalian bisa lihat sebelum pembelajaran kita mulai. Dan sebelum tujuan pembelajaran Ibu sampaikan. Nanti apa sih sebenarnya sebelum kita merdeka ini kita merasakan apa? Merasakan apa sekarang? Dijajah. Enak nggak menurut kalian? Siapa yang suka dijajah? Tidak ada yang suka ya? Siapa yang suka merdeka? Siapa suka merdeka angkat tangan? Weh, harus kok. Kalau kita tidak merdeka, bisa tidak kita sekolah seperti sekarang? Bisa nggak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa merasakan duduk di bangku sekolahan, tidak bisa merasakan pegang buku, tidak bisa merasakan bawa tas datang ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Baik, ya. Nah, dengan adanya kemerdekaan maka kita harus apa? Bersyukur. Bersyukur terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah memberikan kemerdekaan terhadap siapa? Terhadap negara Indonesia. Baik, karena nanti Ibu tidak hafal ayatnya, Ibu panggilin Pak Guru, Pak Ustadz Bahar ya untuk menjelaskan ya. Ya, sebentar ya, Ibu panggil dulu ya Pak Ustadz Bahar ya. Assalamualaikum. Pak Ustadz bisa minta tolong bantu ke kelas saya? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya mau minta tolong Pak Ustadz. Kan hari ini belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia ya. Nah, saya nggak hafal nih tentang mensyukuri kemerdekaan. Ayat berapa, artinya apa? Jadi saya minta tolong Pak Ustadz untuk jelasin ke anak-anak. Assalamualaikum. Ya, ada Pak Ustadz Bahar. Beliau yang akan menjelaskan tentang ada di surat apa dan ayat berapa mengenai tentang mensyukuri kemerdekaan. Silakan Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kenikmatan terbesar bangsa kita adalah yaitu dianugerahkan kemerdekaan, yaitu terbebasnya kita dari belenggu penjajahan sehingga kita bisa menghirup udara yang segar dan bebas. Seperti kita harus mensyukuri nikmat Allah karena kita telah diberikan kemerdekaan, kebebasan agar kita belajar dengan tenang, hidup dengan damai. Oleh karena itu kita harus benar-benar bersyukur. Ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana telah difirmankan dalam surat apa? Surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Dan juga dijelaskan dalam hadis kutsinya apa? Man lam yaskur ala ni'ami wa lam yaqdu anil qada'i wa lam yasbir anil ajai faliyat tukroban siwaya. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas cobaanku, maka carilah Tuhan selain aku. Kata siapa? Kata Allah. Makanya di sini kita harus bersyukur karena kita sudah diberikan kemerdekaan oleh apa? Oleh para pejuang-pejuang kita yang telah mengorbankan jiwa raganya hingga nyawanya berkorban untuk kita semua agar tercapainya kemerdekaan yang hakiki. Itu juga berkat pertolongan Allah. Bisa dipahami? Mudah-mudahan kemerdekaan ini dapat kita isi dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh dan memperbaiki akhlak kita, baik terhadap guru, orang tua maupun teman-teman kita. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasan yang tidak apa anak-anak. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Nggak saya antar ya Pak. Ya, tadi sudah dijelasin sama Pak Ustaz Bahar. Surat apa? Surat Ibrahim ayat berapa? Tunggu, isinya tentang apa? Tentang apa? Coba yuk, tentang apa? Mencuri apa? Nikmat Allah. Iya, bahwa mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan itu sangat luar biasa, ya. Bersyukur banget. Jadi jangan pernah kita mengukuri atas nikmat yang sudah Allah berikan. Baik, karena sudah Pak Bahar tadi sudah menjelaskan ada di surat Ibrahim ayat 7. Sekarang kita lanjut ya. Tapi sebelumnya Ibu Maya mau menjelaskan tujuan pembelajaran dulu. Ya, di sini ya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kemudian peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Ya, jadi dengan adanya tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan kalian tahu bangsa-bangsa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Ya, kemudian yang kedua nanti semoga insya Allah kalian bisa menceritakan lagi sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Ya, tapi sebelum kita mulai belajar, pernah nggak nih, kan biasanya kalau misalnya sebelum belajar ya nggak, kalian suka buka-buka buku kan di rumah? Buka doang, baca dong pastinya, ya. Kemudian Ibu sedikit bertanya nih sebelum kita mau mulai pelajaran. Bangsa apa yang pertama kali datang ke Indonesia? Wah, hebat, berarti sudah baca ya semua. Ada berapa negara bangsa? 6. Emang iya? 6. 5 atau 6? Coba sebutin apa saja? Hebat, kasih tepuk wow dong buat kita semua, tepuk wow. Kasih like.
Belum. Bentar ya, kita ulang dulu ya. Bentar. Ya baik, gini ya, karena ini suaranya nggak nyambung, kita nyanyi sudah bisa semua kan ya, tanpa suara kita nyanyi sama-sama aja ya, dengan semangat. Ya, dengan hitungan ketiga, ya 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Ya. Oke. Karena sudah nyanyi, siapa yang masih ingat lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yo, siapa yang hafal lagunya? Sebentar. Siapa yang hafal lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Siap ya? Ya, biar ada suaranya. Pas Pro 5 apa Pas Pro berapa ya? Bentar. Bentar ya. Apa nanti bikin video. Bluetooth connected.
Kita nyanyikan ya. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau sampai nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Lagi. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya hampir aja terlewat ya. Ya, karena sudah nyanyi, sudah tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Sekarang kita lanjut ke pembelajarannya. Tentang apa tadi? Tentang apa? Bangsa asing ke Indonesia. Baik. Kita mulai ya. Kan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A.1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, muatan pelajaran IPA 10 kelas 6 SD. Silakan disimak. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara Barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa? Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara Barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang yang ketiga, runtuhnya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara Barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Latar belakang yang keempat adanya teori Kopernikus, yaitu mengenai teori bumi bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris.
Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudra. Itulah beberapa latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Baik, stop dulu ya. Sekarang kan tadi Bu minta kalian untuk menyimak ya? Ya tidak? Disimak tidak tadi? Disimak nggak? Tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama belakang. Belakang apa? Latar belakang. Iya, kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Kalau tadi kalian simak, yang pertama apa? Apa? Mencari rempah-rempah. Yang kedua? Revolusi industri. Apa? Revolusi industri. Yang ketiga? Runtuhnya Konstantinopel. Yang keempat adalah apa tadi? Ayo kalau kalian menyimak. Yang keempat tadi apa? Teori apa? Mitos atau teori? Iya, alhamdulillah keren, kalian berarti menyimak ya. Baik, kita lanjutkan lagi, disimak lagi ya. Ya, kita lanjut lagi. Gini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990 per bulan untuk aplikasi musik. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis. Tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511, tempat kedatangan pertama kali di pantai utara Sumatera atau disebut dengan Malaka. Tujuan kedatangan bangsa Portugis pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku. Dan menguasainya sampai tahun 1615. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu tahun 1521. Tempat kedatangan ada di pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangannya selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama secara misionaris. Peristiwa yang terjadi yaitu bangsa Spanyol mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Belanda yaitu pada tahun 1596. Tempat kedatangan pertama kali ada di Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan bangsa Belanda yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Peristiwa yang terjadi yaitu menguasai perdagangan di Banten, yang dilanjutkan dengan pembentukan VOC yaitu Komisi Dagang serta pembentukan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris. Tahun kedatangan bangsa Inggris yaitu pada tahun 1557. Tempat kedatangan berada di Ternate, Maluku. Tujuan kedatangan yaitu tujuan awal mencari rempah-rempah dan memborongnya untuk dibawa ke Inggris. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1811, Inggris datang kembali dengan kapal perang dan mampu merebut Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Belanda sepakat untuk menyerah
menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Ya, di stop lagi sama lagi dulu. Ayo, kalau disimak lagi sama kalian. Yang kedua tadi tentang apa? Tentang kedatangan bangsa-bangsa asing atau bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Tadi kalau sudah kalian simak, ada berapa negara yang dijelaskan di depan? Ada? Empat. Yang pertama apa? Portugis datang tahun berapa? Terus, kedatangannya di mana? Jadi, di mana? Tujuan kedatangan Portugis apa? Apa? Menguasai perdagangan. Yang kedua negara apa? Spanyol datang di tahun berapa? Di mana dia berlabuh pertama kali? Iya. Tujuannya apa? Menyebarkan agama Nasrani. Baik, bagus, keren. Ih, seneng deh ibu. Yang ketiga? Yang ketiga adalah Belanda. Belanda? Belanda dulu atau Inggris dulu? Belanda dulu atau Inggris dulu? Belanda dulu, ayo kok. Belanda dulu atau Inggris dulu? Inggris dulu datang tahun berapa? Iya. Kemudian di mana dia datang? Datang kali. Di mana? Ternate Maluku. Kemudian negara apa lagi? Belanda. Belanda datang tahun berapa? Iya. Di mana dia pertama kali? Ada yang tahu tujuan negara Belanda datang ke Indonesia? Bagus banget. Diakhiri dengan apa? Setelah dicari rempah-rempah, ujung-ujungnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya menjajah. Selama berapa lama? Berapa? 300 berapa? 3,5 abad atau 350 tahun. Keren. Kasih tepuk dulu dong. Kasih tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Hebat. Luar biasa. Lanjut, mau lanjut? Lanjut. Berarti lanjut. Jangan lupa disimak. Ya. Faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Silakan disimak. Yang pertama, gold, yaitu mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, yaitu gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, glory, atau mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau disebut dengan glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berkembangnya iptek seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengalami samudera yang luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah dalam penjelajahan. Itulah keempat faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik. Yang ketiga, tadi ketiga apa?
penyebab penjajahan bangsa asing ya ke Indonesia. Yang pertama itu apa? Yuk. Yang ada tidak atau 3G. Sebenarnya ada 4, tapi yang lebih kita sering kenal adalah 3G. Yang pertama, itu apa sih? Mencari kekayaan dalam bentuk apa? Rempah-rempahnya buat apa? Obat-obatan, bumbu masak. Baik. Yang G kedua. Apa sih glory? Mencari kekayaan. Kenapa mencari kekayaan? Bapak mencari kejayaan. Apa? Kenapa mencari kejayaan? Apa Angel? Angel apa tadi? Apa? Kejayaan itu? Apa Res? Baik, bagus. Berlomba-lomba mencari wilayah atau tanah jaya. Yang G ketiga apa? Gospel itu apa? Penyebaran agama. Jadi dikenal dengan istilah 3G. Gold, glory, and gospel. Ya, yang pertama itu adalah tadi apa? Mencari gold. Gold itu kekayaan. Kedua itu adalah glory, kejayaan. Yang ketiga adalah gospel. Gospel itu tadi apa? Menyebarkan agama. Kemudian tadi ada keempat ya kalau nggak salah ya. Yang keempat tadi apa? Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, dari sini nih kan kita sudah sedikit ya, sudah banyak nih tadi dijelasin di depan. Yang bisa kalian ambil dari sini tentang apa sih? Tentang intinya tentang apa? Iya, awal mulanya bangsa asing datang ke Indonesia. Ternyata tujuan utamanya itu adalah apa? Yang paling utama rempah. Ya, baik, karena materinya sudah, sekarang ibu kan ini sudah berkelompok ya. Ya enggak, sekarang ibu nanti kantornya di bawah tinggal
Baik, ya, kelompok 1 silakan. Baik, kelompok 1 yang lain. Kelompok yang lain tolong simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Ya, silakan kelompok 1. Angkat lebih tinggi boleh, angkat lebih tinggi boleh. terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan pelayaran dan perjalanan samudera. Pelayaran pertama dilakukan oleh William Shakespeare menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah pengajar rempah-rempah. Awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan, kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai jalur daerah pengajar rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak menjadikan Portugis. Namun Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Sekarang wilayah Malaysia dan menyebabkan kerajaan Malaka dan jatuh di tangan membunuh kerajaan bersama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah. Sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad. Dari tahun 1512 sampai tahun 1619. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat temannya kelompok 1. Nah, hebat. Ya, baik. Selanjutnya kelompok siapa yang sudah siap lagi? Kelompok Belanda sudah siap? Sudah, ayo. Ayo, kelompok Belanda siap. Ayo, kelompok Belanda silakan maju ke depan. Kelompok Belanda silakan maju ke depan. Yang lainnya silakan perhatikan temannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran dan menemukan tujuannya yakni daerah timur Indonesia. Awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang, namun sering waktu bangsa Belanda menguasai perdagangan di daerah Banten. Ya, baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok Belanda. Ya, silakan duduk kembali. Baik, kelompok selanjutnya ada kelompok Spanyol. Ya, kelompok Spanyol. Silakan kelompok Spanyol. Selanjutnya kelompok Inggris ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan lagi buat kelompok saya. Ya, selamat lanjut kelompok Inggris ya, Bang. Ya, kelompok Inggris. Silakan kelompok Inggris. Ayo Syakir, kelompoknya. Ya. Ya, kelompok Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah ada QR-nya, artinya nama kalian sudah ada di laptop ibu. Ya, kalau misalnya ibu kasih soal pertanyaan, jawabnya di sini kan ada ini ya. Ada yang di sini A, nih. A berarti baliknya begini. A, huruf A-nya. Misalnya jawaban yang keduanya itu B. B berarti yang ini, B. Ini ada huruf kecil. Bisa? Kita coba ya. Sekarang kita belajar. Ibu asesmen akhir, asesmen sumatif akhir. Ibu kasih soal, kalian perhatikan soalnya gini Pak.
Ini juga salah jawabannya. Yang merah jawabannya salah ya. Jawabannya kurang tepat yang merah, yang hijau sudah benar. Oke. Coba diangkat lagi. Ya. Bilal masih kurang tepat. Ya. Oke, jawabannya kita lihat di depan ya. Langsung terdetek. Lihat di depan jawabannya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke ya, siap ya? Siap lagi? Siap lagi? Dilihat baik-baik, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti pasti jawaban kalian salah. Baik. Nomor 1 tadi kita sudah bahas ya. Bangsa-bangsa pertama yang bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia itu jawabannya menurut yang tepat yang mana jawabannya? Jawabannya apa? Ya, jadi Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Di sini terlihat ya, di sini ya ada 27 siswa yang menjawab benar. Ya, kemudian ada 10 siswa yang menjawab salah dan ada yang menjawab di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada yang tidak mengangkat. Ya, tadi tidak terdeteksi karena mungkin ragu-ragu. Tidak apa-apa, nanti kita ke depannya nextnya lebih baik lagi dalam soal mengerjakan dengan puisi kertas. Kasih tepuk tangan buat kita semua, kasih tepuk wow dong. Satu, wow. Kasih we. Kasih ho. Kasih we. Baik, alhamdulillah ya. Karena pelajaran sudah selesai, kita akhiri dengan alhamdulillah. Nah, sekarang tapi masih ada satu lagi. Ibu mau kasih kertas ini ya. Kertas kuning ini nanti kalian bisa mendapatkan tahapan refleksi peristiwa perasaan pembelajaran dan perubahan penerapan. Tapi ibu hari ini hanya ingin kalian satu, tuliskan saja perasaan kalian belajar hari ini bagaimana. Kalau sudah dituliskan, langsung nanti ditempel ke sini. Oke ya? Paham? Ya, ya dibagi sayang. Langsung boleh ditulisin. Ya. Ya, ini. Boleh pakai pulpen, pakai pensil boleh. Kasih. 1, 2, 3, berarti gitu ya. Bagi saya. 6, 7. Oke, langsung ditulis ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Boleh. 2, 3. Oke, bisa langsung ditulis ya. Yo. 1, 2. Kurang? Ya. Ya udah. Ayo sayangnya. Kurang 1. Ya, bisa dituliskan dari sini. Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Silakan. Yang sudah selesai, boleh langsung taruh di depan. Ya, yang sudah selesai silakan simpan di depan. Ya. Sudah? Ayo geser silakan. Ya, taruh di bagian perasaan. Enggak apa-apa, ke bawah boleh ya. Ke bawah nggak apa-apa sayang. Iya, tulis ini nggak apa-apa. Adin tempel aja. Ke bawah.